Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dimudahkan rezekinya. Sebelum mulai, saya ajak teman-teman buat subscribe dulu channel ini. Dan yang udah subscribe, pastiin lonceng notifikasinya masih aktif. Kalau udah aman semua, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Kisah ini bermula di Los Angeles pada tahun 2002, bercerita tentang dua orang sahabat bernama Adonis Creed dan Damian Anderson. Damian adalah seorang petarung amatir lepas, sementara Adonis adalah sahabat dekatnya. Adonis memiliki kemampuan menganalisa kelemahan musuh yang nantinya akan menjadi lawan dari Damian. Analisa akurat dari Adonis seringkali membuat Damian dengan sangat mudah dapat mengalahkan lawannya. Selesai bertanding, Damian membagi uang kemenangannya pada Adonis. Damian bilang tentang mimpinya jika suatu saat nanti dia akan jadi petinju profesional. Dan saat itu terjadi, Adonis akan ada di sisinya. Kemudian Adonis mengeluarkan tiket masuk pertandingan tahun 1974 antara George Foreman lawan Muhammad Ali milik almarhum ayahnya, dan kemudian menghadiahkannya pada Damian. Mereka berhenti di sebuah gerai cepat saji ketika tak sengaja Adonis bertemu dengan seorang pria bernama Leon yang dulu pernah membulinya ketika di penjara remaja. Tanpa banyak bicara, Adonis langsung menghajarnya. Ketika beberapa orang teman Leon berusaha membantunya, tiba-tiba Damian datang dengan sepucuk senjata dan mengancam akan menembak mereka. Tapi tak lama kemudian beberapa orang polisi datang ke tempat kejadian dan langsung menangkap Damian. Sementara itu Adonis yang ketakutan segera pergi melarikan diri. Singkat cerita, beberapa belas tahun pun berlalu. Kita diperlihatkan dengan Adonis yang sedang dalam pertandingan terakhirnya di Afrika. Adonis memutuskan untuk pensiun dari olahraga tinju yang telah membesarkan namanya. Kali ini dia berhadapan dengan musuh lamanya, yaitu Ricky Conlan, seorang juara dunia bertahan kelas berat dunia. Beberapa kali terlihat Conlan berhasil menyudutkan Adonis dengan jab dan hook tajam yang dimilikinya. Tapi tampaknya Adonis tak masalah dengan semua itu, karena sementara menerima pukulan-pukulan keras dari Conlan, dia berusaha mencari celah dan menemukan titik kelemahan Conlan. Dan di waktu yang tepat berhasil menjatuhkannya. This is getting dangerous for Creed. Berkat kemenangannya, Adonis berhasil menjadi seorang juara dunia tinju kelas berat. Adonis berhasil menyelesaikan karirnya dengan sempurna dan sebuah perpisahan manis di awal masa pensiunnya. Dan film pun baru dimulai. Menjalani masa pensiun, Adonis menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya. Dia memiliki seorang anak bernama Amara yang memiliki cacat bawaan di mana Amara tak dapat mendengar, hingga bahasa isyarat adalah satu-satunya alat untuk berkomunikasi. Selain itu, Adonis juga memiliki seorang istri yang merupakan seorang produser rekaman. Terlihat hari itu dia sedang asik mengerjakan proyek untuk salah satu artisnya sebelum Adonis datang menggodanya. Bekerja sama dengan mantan pelatihnya dulu, Adonis kini telah memiliki gelanggang tinju sendiri, di mana dia memiliki seorang petinju profesional bernama Felix Chapes yang akan segera bertanding melawan petinju Rusia bernama Drago untuk mempertahankan gelar tinju profesionalnya. Ketika keluar dari gelanggang, Adonis dikunjungi sahabat lamanya Damian yang baru saja keluar setelah mendekam lama di penjara. Adonis kemudian membawa Damian untuk makan siang ke tempat yang biasa mereka kunjungi dulu. Di sanalah Adonis baru mengetahui bahwa ternyata selama 18 tahun ini Damian berada dalam penjara. Namun walaupun dalam penjara, tak sekalipun dia melewatkan pertandingan-pertandingan Adonis dan mengatakan bahwa dia sangat bangga pada Adonis.
Ketika Adonis menawarkan sejumlah uang untuk bekal Damian bertahan hidup, dia menolaknya. Dia mengatakan bahwa jika Adonis ingin membantunya, jadikanlah dia seorang juara tinju dunia, tempat yang sama seperti yang telah Adonis capai saat ini. Mengingat usia Damian saat ini, Adonis ragu jika dia bisa berbuat banyak. Tapi Damian berusaha meyakinkannya bahwa selama di penjara, dia selalu berlatih dan tetap menjaga kebugarannya dan merasa siap untuk menjadi sang juara. Akhirnya Adonis menyuruh Damian berlatih di gelanggangnya dan akan menjadikannya sebagai partner sparringnya Felix Chavez. Malamnya Adonis kembali ke rumah ibunya di mana istri dan anaknya telah terlebih dahulu di sana. Dia memeriksa keadaan ibunya yang beberapa bulan belakangan ini sering sakit-sakitan dan beberapa kali terkena stroke. Keesokan harinya di gelanggang, Duke terlihat keberatan dengan ide Adonis membawa dan melatih Damian di gelanggangnya. Adonis berkata bahwa dia hanya mencoba memberi kesempatan dan menjadikan Damian sebagai lawan sparringnya Felix. Tapi Duke terus menolak, apalagi mengingat usia Damian yang saat ini bahkan lebih tua dari Adonis. Apalagi dia tak pernah bertanding tinju profesional sebelumnya. Dan mengatakan bahwa Adonis tak berhutang apapun pada Damian. Malam harinya, Damian datang berkunjung ke rumah Adonis. Mereka berbincang dan saling mengenal satu sama lain. Bercerita banyak tentang masa lalu Adonis dan Damian pada Bianca, istrinya Adonis. Dan Damian mengatakan bahwa Adonis telah dia anggap seperti saudaranya sendiri. Mendengar itu, Bianca kemudian mengundang Damian untuk datang ke acara pesta label musiknya yang akan digelar beberapa hari lagi. Setelah Bianca pergi, Adonis dan Damian melanjutkan perbincangan ke dalam rumah. Di sana Damian kembali meminta Adonis untuk memberikannya kesempatan dan mengaturkan pertandingan melawan Felix karena Damian sangat ingin mencapai gelar juara tinju tertinggi dan yakin dapat mengalahkan Felix. Maybe I ain't make myself clear. 18 years the hard way, bro. I don't know what you think, but my clock ticking. damn, It's now or never for me. I want a title shot. Felix so cold. What he got to lose? What you got to lose? you don't know what it's like, bro. Man, what you asking me is it's kind of impossible. You think I could just snap my fingers and make you a contender overnight? Ain't that what happened to you? I respect you. Impossible. Ketika latihan, Damian yang kecewa dengan perkataan Adonis tadi malam dan tersulut emosi ketika mendapat beberapa pukulan dari Felix, kemudian melakukan pukulan ilegal sehingga terjadi keributan di antara keduanya. Adonis yang melihat kejadian itu kemudian mencoba menenangkan Damian dan memintanya pergi keluar untuk mencari udara segar. Sementara Duke kembali menegur Adonis atas keputusannya membawa Damian ke gelanggangnya. Damian yang kesal dan merasa tak diberi kesempatan lalu kembali ke rumah dan kemudian meluapkan kekesalannya. Sementara itu di gelanggang, Amara ketahuan ternyata diam-diam dia suka menonton pertandingan tinju ayahnya. Adonis yang melihat itu kemudian melatih putrinya itu dengan syarat dia tak boleh memberitahu ibunya. Singkat cerita, ketika perayaan label musik Bianca digelar, terlihat banyak tamu undangan berdatangan, termasuk petinju yang akan memperebutkan gelar, yaitu Felix Chavez, petinju dari gelanggang Adonis, dan lawannya Drago, si petinju Rusia. Di sana juga terlihat Damian berbincang dengan Bianca, lalu mengatakan penyebab dia dipenjara dulu adalah karena menyelamatkan Adonis. Boys, Got the venue, got the money. Ready, you don't have to ask that. We're ready to do this. okay. Tiba-tiba terjadi keributan oleh orang tak dikenal yang menyusup masuk dan berkelahi dengan Drago, si petinju Rusia, hingga menyebabkan geger otak dan tangannya patah sehingga harus dirawat selama 6 bulan ke depan. Adonis terus didesak pihak promotor tentang pertandingan yang telah dijadwalkan 1 bulan lagi. Sementara Drago dipastikan tak dapat bertanding sehingga Adonis harus segera mencari lawan sepadan untuk perebutan gelar melawan Felix. Karena tak memiliki banyak pilihan, akhirnya Adonis menjatuhkan pilihannya pada Damian. Awalnya saran itu sempat ditentang oleh Duke dan Felix, tapi Adonis berhasil meyakinkan mereka bahwa menurutnya orang-orang akan menyukai cerita tentang sang underdog, petinju yang diremehkan. The thing here is, will people come? Everyone loves an underdog story. Oh, people are gonna show up.
I can promise you that. Karena Felix juga yakin dia dapat mengalahkan Damian, akhirnya pertandingan pun disepakati. Sebelum bertanding, Adonis mengunjungi Damian di ruang ganti. Di sana, Damian berterima kasih atas kesempatan yang Adonis berikan padanya. And his opponent across the ring is the defending world champion. Showtime! The Crypto.com Arena. Unlikely main event. Damian Anderson. Di awal babak pertama, Damian mulai melakukan tindakan curang dengan menungkai Felix ketika wasit tak melihatnya. Memasuki ronde kedua, Damian kembali berbuat licik dengan memukul lengan Felix untuk melemahkan pukulannya. Bahkan sampai menyikut hingga melukai bagian bawah mata Felix, walaupun harus membuat Damian harus kehilangan 2 poin karena dengan sengaja melakukannya. Ketika pertandingan menyisakan 2 ronde, segala upaya Damian lakukan agar tak melewatkan kesempatan menjadi juara tinju dunia kelas berat di pertandingan debut tinju profesionalnya. Jab dan hook tajam tak terbendung dari Damian akhirnya membuat Felix harus tumbang, dan secara mengejutkan, Damian keluar menjadi juara tinju kelas berat dunia selanjutnya. Anderson swinging like a wrecking ball. Shot. Namun tampaknya Damian menjadi arogan dan tak menunjukkan sportivitas setelah kemenangannya. Sementara Felix harus dibawa ke rumah sakit akibat cedera yang dialaminya. Adonis minta maaf pada Duke atas keputusan yang telah dia buat, tapi Duke yang terlanjur emosi pergi meninggalkannya. Sementara itu, ibu Adonis yang melihat pertandingan itu lewat televisi terlihat mengambil sesuatu yang dia simpan di dalam kotak dan menghubungi Adonis untuk menyuruhnya datang ke rumahnya. Ternyata selama ini Damian selalu memberi kabar melalui surat dari balik penjara untuk Adonis. Tapi tanpa sepengetahuan Adonis, ibunya tak pernah menyampaikan surat itu dengan maksud agar Adonis menjauhi Damian untuk kebaikannya. Bahkan karena tak pernah dibalas, akhirnya Damian mengembalikan tiket yang dulu pernah Adonis berikan padanya. Di sana Adonis juga menemukan sebuah foto di mana ternyata orang yang memukul Drago saat di pesta adalah orang suruhan Damian dengan tujuan agar Drago batal bertanding dan Damian yang menggantikan posisinya. Adonis yang marah lalu menghampiri Damian yang sedang berpesta. Adonis bilang bahwa dia merasa kecewa pada Damian yang telah memanfaatkannya. Damian bilang bahwa kau tak pernah merasakan rasanya di penjara dan melihat orang lain mengambil posisimu, dan berkata bahwa dia tak lagi membutuhkan Adonis, lalu menyombongkan dirinya yang telah menjadi juara. Keesokan harinya ketika sedang berada di luar, tiba-tiba Adonis mendapat panggilan yang memberitahu bahwa ibunya kembali terkena stroke. Setelah berbicara dan minta maaf pada Adonis, akhirnya sang ibu meninggal dunia. Malamnya ketika berbicara dengan istrinya, Adonis menyadari kesalahannya pada Damian karena selama dia di penjara Adonis tak pernah sekalipun menemui Damian, seolah berusaha untuk melupakan masa lalunya. Kemudian Damian berkata bahwa satu-satunya cara agar Damian mau mendengarkan dan tak lagi mengusik kehidupannya adalah dengan menantangnya bertanding. Melalui sebuah acara televisi yang disiarkan secara langsung, dengan terang-terangan Adonis kemudian menantang Damian untuk bertarung melawannya. For the heavyweight championship of the world, I challenge you. Run it! Run it. You and me. Oh hell yes. Y'all heard it here first. Adonis dan Damian sama-sama berlatih keras untuk mempersiapkan diri menghadapi pertarungan besar yang akan mereka lakukan. Adonis berlatih di bawah arahan Duke dan dibantu oleh Drago yang telah pulih dari cederanya.
Hingga tibalah akhirnya hari di mana pertarungan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pertarungan gelar tinju kelas berat dunia antara Adonis Creed melawan Damian Anderson. Di ronde pertama mereka bertanding dengan sangat hati-hati sembari menganalisa teknik dan kelemahan masing-masing. Memasuki ronde kedua, beberapa kali Damian berhasil memojokkan Adonis dengan pukulan-pukulan cepat yang dilesakkannya. Sesekali Adonis pun berhasil mendaratkan hook dan jab-jab tajam yang dimilikinya. Memasuki ronde ketiga, mereka bertarung seolah sedang berada di mode silent dan kemudian saling berbagi pukulan mematikan. Memasuki ronde berikutnya, Duke memberi nasihat pada Adonis yang sepertinya masih menyimpan rasa bersalah atas Damian. Duke berkata bahwa kau tak memiliki hutang apapun pada Damian, dan pergilah ke sana menjadi sosok Adonis yang ganas seperti biasanya. Memasuki ronde ke-12, akhirnya Adonis berhasil menemukan momennya dan melesakkan pukulan telak beruntun yang seketika berhasil menumbangkan kerasnya perlawanan Adonis. Dan hari itu Adonis kembali menjadi juara dunia untuk yang kedua kalinya. Setelah pertandingan, Adonis datang menghampiri Damian dan mengatakan bahwa dirinya menyesal karena selama di penjara dia tak pernah menjenguk Damian. Mulai hari ini mereka akan selalu menjadi sahabat dan akan selalu ada waktu kapanpun Damian membutuhkannya. Dan film pun selesai. Bagi yang suka dengan kisah ini dan cara saya membawakan ceritanya, apresiasi dengan klik tombol like. Akhir kata, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di konten alur cerita film menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.